Baik, ini cara install software The Sandbox Maker ya. Pergi ke bagian Chrome kalian, lalu cari The Sandbox Maker, the game Sandbox Maker. Lalu pilih website yang The Sandbox Game. Baik, teman-teman harus dulu login dulu. Setelah login, nanti kita ke bagian yang namanya create. Lalu pilih yang download. Nah, teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan sistem teman-teman. Di sini saya pilih yang for Windows. Baik, nanti dia akan ngedownload. Setelah terdownload, teman-teman langsung buka The Sandbox Maker-nya. Cara installnya sangat mudah. Teman-teman pilih next saja dan pilih lokasi softwarenya terinstall, lalu pilih next. Lalu pilih next, install, dan otomatis dia akan terinstall nanti. Baik, setelah aplikasinya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasinya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngebuat game yang berbasis pendidikan di software The Sandbox Game Maker. Baik teman-teman, kita ke bagian workspace. Nah, di bagian workspace kita tambahkan create new experience atau project baru kita. Teman-teman juga di sini bisa memilih tema dari lokasi kita, mulai dari lake, desert, dan sebagainya sampai di jungle island. Nah, karena di sini saya mau bertemakan ada airnya, saya pilih lake. Dan di sini teman-teman juga bisa pilih size ukuran game teman-teman. Semakin besar, semakin luas juga nanti maps untuk game teman-teman. Nah, di sini kita langsung tambahin aja nama gamenya. Ini adalah Edu Hunter. Nah, langsung create experience. Baik, teman-teman. Di sini tampilan untuk kita nge-create game kita. Nah, untuk menggesernya, teman-teman bisa menggeser kameranya, teman-teman bisa pilih geser melalui mouse keyboard, klik atas kanan, kiri, bawah di keyboard, atau juga bisa juga dengan geser pada pergerakan klik tengah bagian mouse. Setelah itu, di bagian tampilan ini ada namanya adalah move untuk area selection dan brush untuk meletakkan objeknya, dan ini move untuk menggeser objeknya, dan rotate seperti biasa untuk merotasi objeknya. Nah, oke. Nah, kita dulu teman-teman harus mencari yang namanya adalah titik tumpu permulaan saat kita bermain game. Oke, kita cari dulu. Biasanya dia di sini. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah awal kita, titik tumpu kita bermulai. Nah, di sini saya akan menyetingnya di bagian sini untuk titik permulaan game kita teman-teman. Oke, seperti biasa di bagian sini. Oke. Nah, di sini sudah titik tumpu permulaan kita akan memulai gamenya. Setelah itu, di bagian library, teman-teman bisa import aset yang ingin teman-teman gunakan di game teman-teman. Nah, di sini dulu saya akan mencari yang bertemakan jembatan gitu, pagar kayu. Nah, di sini ada pagar kayu, tinggal diklik aja pagar kayunya, lalu drag and langsung klik aja di bagian mapnya. Oke, setelah itu saya akan menambahkan pintunya, dan juga saya akan menambahkan bagian wood fence-nya. Oke, setelah teman-teman sudah menambahkan objeknya, langkah selanjutnya adalah mengatur ini. Oke, mengatur aset-asetnya dan menduplikatnya. Cara bagian awal dulu kita kita atur dia menjadi 90 derajat. Teman-teman bisa menggesernya dengan cara klik R, lalu bisa rotasi seperti begini di mouse, atau saja bisa rotasi melalui angkanya saja biar perspektif. Tekan T untuk move-nya. Oke.
Saya di sini teman-teman kita akan ngaturnya di bagian bagian pagarnya dulu. Dan cara menduplikatnya dengan mudah saja dengan Ctrl D atau Ctrl C. Biasanya Ctrl D. Nah, untuk perspektif teman-teman bisa klik sambil tahan objeknya dengan klik Shift agar perspektif. Nah, di sini juga kita atur dulu ya, R90. Teman-teman bisa atur 90 biar perspektif. Nah, klik T, atur, kita atur agar sesuai. Nah ini udah. Nah di sini nanti saya akan buat timeline-nya aja gimana pembuatannya ya teman-teman, karena memakan sangat banyak waktu. Baik. Nah setelah sudah berbentuk seperti begini, langkah selanjutnya menambahkan ya, karena temanya di sini saya akan nuansa ada hutan-hutan gitu, jadi saya akan menambahkan yang namanya adalah pohon. Teman-teman bisa ketik saja di sini tree, harus menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau menggunakan bahasa Indonesia masih belum, softwarenya masih belum bisa ngedeteksi bahasa Indonesia. Oke, setelah pohon-pohonnya sudah disusun dengan keinginan, langkah selanjutnya adalah ngelayouting bagian dalamnya. Nah, untuk di bagian dalamnya saya mau jalurnya hanya di bagian sini saja. Dia nanti jalurnya dari sini belok, terus dari sini belok lurus dan akan menyeberangi lautan ini. Aksesoris menggunakan ikan nanti di library-nya ada, dan di sini nanti di bagian sini akan melawan big boss-nya atau bos terakhirnya. Nah, seperti begitu alur dari nanti kita pembuatan gamenya, sehingga teman-teman bisa tahu gimana nanti kedepannya gamenya kita akan buat. Langkah selanjutnya teman-teman yaitu adalah menambahkan. Di sini saya akan mau menambahkan yang namanya adalah rumput. Tergantung imajinasi teman-teman ya, untuk atau mengatur aset-aset pada game teman-teman sekalian. Di sini saya akan tambahin pagar biar nanti nggak kelihatan kalau ada lautnya gitu.
Nah, setelah monster dan juga orang yang memberi kuis kita tambahin, langkah selanjutnya di sini adalah kita menambahkan. Sebelum dia masuk, saya ingin menambahkan karakter untuk memberi petunjuk kepada si pemain saat memasuki pintu tersebut. Di sini saya pilih area ini dan diletak di sini. Oke, rotasi, klik R, klik 180, 270. Di sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberi logika di karakter, setiap karakter dan monster-monsternya. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan dulu. Di setiap pemberi kuis beda-beda level, beda-beda levelnya. Contohnya monster ini dia akan menyerangnya 10. Semakin lama monsternya semakin ke ujung, itu akan semakin sakit damage yang akan ditimbulkan. Dan juga si pemberi kuisnya, saya menyetingnya jika si user berhasil menjawab pertanyaan, maka dia akan mendapatkan nyawa sejenis health. Contohnya di sini bisa kita kasih dia menambah nyawanya 10. Di bagian sini kita bisa menambahkan nyawanya sekitar 20. Dan begitu selanjutnya. Setelah sudah tahu gimana alurnya, langkah selanjutnya adalah memberi algoritma. Nah, di sini teman-teman kita atur dulu 280. Oke, biar agak menghadap ke depan. Di sini teman-teman bisa ngasih animasinya mulai dari wave, lambai, dan di sini karena temanya sebagai monster, teman-teman bisa cari yang di sini namanya adalah attack. Animasinya attack. Oke. Nah. Oke, setelah sudah animasinya dan di sini kita setting attack damage-nya 10 ya. Itu di level 1. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah membuat si kuis ini menjadi kitchen. Di bagian behavior kita ganti menjadi askar. Nah, di sini saya mau memberi logika bahwa kalau si pemberi kuis ini hanya sekali perintah saja. Oke, di sini kita bisa buat pertanyaannya. Di bagian sini adalah untuk menambahkan nyawa teman-teman, dan di bagian answer sampai answer 4 adalah menambahkan jawabannya. Karena di sini masih level 1, saya akan nambahin cuman 2 pilihan ganda saja. Nah, di bagian sini adalah untuk membuat logikanya. Nah, untuk jawaban ini adalah B, yaitu adalah solid state drive. Karena kita mau dia di bagian awalnya tadi untuk menambahkan nyawa, kita ketik di sini health. Nah, teman-teman, di bagian health ini kita bisa atur berapa nanti user dapat nambah nyawanya. Karena di bagian awal kita tambahin 10 saja. Dan di bagian message 1 dia tidak akan, kita pilih aja none, tidak dapat apa-apa. Oke. Begitu pula di level yang kedua. Pemainnya sudah mengalahkan dua monster ini, lalu menuju ke sini, maka dia jika benar jawabannya maka victory, jika salah maka defeat. Ini adalah langkah terakhir dia untuk menang. Oke, sini kita atur dulu buat pertanyaannya. Di sini kita setting defeat ya, defeat.
dan di sini adalah victory. Oke, untuk membuat gamenya bisa end langsung, jika dia ngejawab pertanyaan sama jawaban benar jawaban salah, teman-teman bisa menambahin objektivitas di dalam game teman-teman dengan klik hidupin ini add quest. Oke, di bagian launch request kita pilih request message dan kita pilih di bagian defeat, kita atur dulu defeatnya, kekalahannya, dan di bagian counter type kita pilih timer dan pilih angka 1, dan di sini kita pilih end game. Nah, di sini teman-teman ketik defeat. Oke. Langkah selanjutnya adalah menambahkan untuk perintah objektivitas victory-nya. Di sini kita ketik victory. Victory di bagian auto launch, pilih request message, pilih victory, ketik victory. Oke, victory sudah ada. Langkah selanjutnya di bagian counter, pilih timer, pilih 1. Di bagian send message pilih end game. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah menambahkan pintu di setiap monster dan si pemberi kuisnya. Oke teman-teman, kita akan pilih objek kita dulu, karakter kita, dan di sini saya menambahkan mulai dari blade, shield, dan soldier. Teman-teman bisa pilih di sini yang mau teman-teman. Bisa pilih basic helmet dan juga bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman, mulai dari armornya juga bisa teman-teman pilih. Oke, mari kita preview gamenya kita teman-teman. Nah, di sini kita udah ada armor dan juga pedang dan juga ada shieldnya. Oke, kita klik tab dulu. Nah, di sini kita bisa ngubah suasana dari game kita atau ambience, dan teman-teman bisa pilih background musik yang cocok di sini dan yang sudah tersedia di sini saja. Kita coba putar. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pilih lighting mulai dari sunset, night, dan juga desert, dan di sini saya pilih night saja. Nah, setelah sudah tersetting semuanya, lalu kita preview gamenya kita langsung. Oke. Untuk gerakannya AWSD, dan juga untuk bertanya dengan klik E, dan juga untuk menyerang dengan klik tombol kiri pada mouse dan tombol kanan untuk nge-blocking the mech. Oke, mari kita coba pilih E-nya. Klik E, petunjuk game, serang monster. Oke, baik, terima kasih, dan pintu otomatis terbuka dan langsung ada monster mau menghalangi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, klik E. Nah, di sini udah langsung ada yang akan kita jawab. Apa kepanjangan SD? Ya, solid state driver. Nah, di sini keuntungannya kita mendapatkan nyawa ya teman-teman, dan di sini langsung saja ada monsternya cuy. Oke. Nah, di situ teman-teman kita langsung hit saja, dan di sini selalu menuju ke pemberi pertanyaan selalu ada pintu untuk unblockingnya. Oke. Diberi nyawa, dan di situ langsung dihampiri saja oleh monster-monster yang menghalangi kita untuk menjawab pertanyaan. Oke, langsung saja kita musnahkan, dan di sini langsung ada pertanyaan, langsung Linux otomatis kita diberi nyawa tambahan. Nah, di sini sudah langsung ada barbarian saja untuk menyerang kita nih. Oke, langsung saja kita bunuh. Oke, langsung kita buka pintu menuju level 4, dan di sini kita diberi pertanyaan sistem operasi mana pertama kali memperkenalkan konsep antarmuka. Kita pilih Gyros Alto, dan situ kita diberi nyawa tambahan, dan di sini kita akan melawan Big Boss-nya, yaitu adalah melawan para naga, 2 naga ya teman-teman.
Di sini mereka makin sakit. Lihat di situ damage saya sudah menjadi 50 teman-teman. Nah, kita langsung serang. Oke, apakah kita bisa bertahan? Dan ya, kita bisa menang. Dan kita buka pintunya untuk menjawab pertanyaan terakhir. Jenis serangan apa yang menginvestasi kerentanan buffer overflow, yaitu ROP. Dan ya, boom, kita langsung menang victory. Nah, teman-teman, itu aja penjelasan gimana cara membuat game di software Sandbox Maker. Mudah-mudahan teman bisa paham dan mengerti. Saya Bagas, terima kasih.